Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ditinggikanlah namamu Tuhan, dimuliakanlah namamu. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah sepertimu, Yesus. Oh haleluya. Ditinggikanlah namamu Tuhan, dimuliakanlah namamu. Segala hormat, segala kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Allahku. Shikita kaya lalabaya, sikita kaya lalabaya se. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur atas segalanya yang Kau berikan buat setiap kami. Haleluya. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, semua makhluk yang bernapas memuji nama-Mu, Yesus. Besarlah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan, dengan pujian kami, dengan sembah kami. Haleluya. Yesus, kami merindukan-Mu Tuhan, merindukan hadirat-Mu. Turun atas setiap kami, Yesus. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami merindukan-Mu, Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Yesus, Kau sungguh baik.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
yang layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Amin. Bukan orang lain, bahkan bukan juga diri kami sendiri. Hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Saat ini kami jemaat Tuhan datang dan hadir di rumah Tuhan. Kami rindu kuasa Tuhan mengalir, kami rindu kehadiran Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Baik lewat pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhanlah kami diberkati. Di rumah Tuhan berbicara bagi kami. Di rumah Tuhan kami dikuatkan oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya urapan baru, urapan surgawi turun atas kami semua. Sehingga anak-anak Tuhan yang melayani dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah, dan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan karena kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, mohon pengudusan daripada Allah supaya segala berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami tidak lewat begitu saja. Namun berkat itu boleh kami tangkap dengan roh kami. Kiranya kami memiliki roh yang terhubung dengan Engkau, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan kami dihibur, dikuatkan, diberkati, ditegur, dinasihati oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry kami berdoa, kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu ini Allah, sudah menjadi berkat dalam ibadah pertama, dalam ibadah kedua pun menjadi berkat bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Allah, karena kami siap dan kami rindu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami yang kedua ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Allah sanggup melakukan segala perkara buat kita semua. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya.
Tuhan tidak berubah. Amin. Haleluya. Kita katakan kepada kiri kanan kita bilang, aku diberkati oleh Tuhan, kamu diberkati oleh Tuhan. Kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang bersukacita katakan haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, terima kasih atas berkat Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Berkati, limpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu sebentar lagi mereka akan beribadah. Semua jemaat Tuhan mengarahkan tangan ke depan, berdoa, mendoakan mereka. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Jerry, supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, menjadi anak yang baik dan takut akan Allah dari sejak kecil. Mari kita berdoa.
Haleluya, haleluya. Anak-anak sekolah minggu siap diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami mendukung mereka dan mendoakan mereka. Kiranya setiap pujian dan juga firman Tuhan berupa cerita yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu bisa mereka simak, tangkap dengan baik. Roh Tuhan meneruskan itu ke dalam hati mereka sehingga sejak kecil, sejak dini mereka sudah takut dan mengenal akan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan mau dan ini tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai pendidik, begitu juga sebagai jemaat Tuhan, mendukung mereka, menopang mereka dengan doa. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Ada anak kecil datang ke rumah Tuhan, Tuhan sangat senang dan Tuhan Yesus memberkatimu di dalam nama Yesus. Biarlah engkau mengenal Allah-Mu dari sejak kecil sehingga engkau menjadi anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat. Dari kecil firman Allah itu tertanam di hatimu. Dalam nama Yesus kau diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Anak-anak kecil mungil yang manis ini Tuhan memberkati mereka lebih daripada apa yang kami doakan, karena Tuhanlah yang memiliki otoritas atas kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ibadah sekolah minggu, anak-anak kecil semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya hikmat, kekuatan daripada Tuhan menyertai mereka, dan apa yang mereka dengar saat ini mereka bisa mengerti. Pujian yang mereka nyanyikan kiranya menyukakan hati Tuhan. Anak sekolah minggu diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kerinduan dari kecil merindukan untuk datang ke sekolah minggu, Tuhan menerima kehadiran mereka. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan dari masa muda, masa kecil, dalam nama Yesus hati ini ditangkap oleh Tuhan. Hati ini dilembutkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Di sini Tuhan menabur firman-Mu di hati ini. Kiranya benih firman Allah yang tertabur boleh bertumbuh dalam nama Yesus. Engkau diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya menjadi teladan, contoh bagi adik-adik yang kecil. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Tetaplah terus menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Dengar firman Allah, lakukan dan melibatkan orang tua ketika engkau menjalani hidup ini. Rasa hormat kepada Tuhan, kiranya kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kiranya melekat di hatimu sehingga engkau menjadi anak Tuhan yang diberkati. Guru-guru sekolah minggu tidak kurang-kurang diberkati oleh Allah. Pengurapan Tuhan turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Semua guru sekolah minggu tidak terlewatkan karena Tuhan punya berkat yang tersendiri, berkat khusus bagi guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati ibadah anak-anak sekolah minggu pada siang hari ini. Haleluya. Amin, amin. Ya, silakan beribadah. Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan. Jemaat doa Tuhan dipersilakan duduk. Masih dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang sanggup. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan setiap sakit kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa sih yang tidak bisa Tuhan buat kami? Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk kami? Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh kagum memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan selalu Tuhan selalu
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan dengan iman, dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yang sakit katakan, dia menyembuhkanku. Dia menyembuhkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami selalu bangga dan kami selalu kagum akan Tuhan. Sebab pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tidak terselami Tuhan. Amin. Engkau selalu buat keajaiban di hidup kami. Yes, Engkau selalu buat yang baru di hidup kami Tuhan. terima kasih. Selama kami mengiringi Engkau, kami selalu dapat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Kalaupun kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, karena kami tahu ada pemeliharaan penyertaan Tuhan, pimpinan dan pengembalaan Tuhan bagi hidup kami. Amin. Kami menaikkan pujian penyembahan kami bukan karena satu rutinitas Tuhan, tapi karena pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan yang terjadi bagi hidup kami. Oleh karena itu kami memuji Engkau, bahkan kami menyembah Engkau. Biarlah Tuhan terima semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, mengajar, menasihati kami, untuk kami selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pemberitaan firman dari awal sampai akhir ada dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Semua hati, pikiran kami ditangkap, dicengkram oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti, memahami sesuai dengan kapasitas kami Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan, dia tidak punya apa-apa Tuhan, dia hanya punya Tuhan. Dan dia punya banyak kekurangan, tapi dia menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi seturut kehendak Tuhan, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang selalu bikin keajaiban dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menyediakan segala sesuatu tepat pada waktu, katakan amin. Ya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, amin. Tuhan yang tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan saya dan saudara, amin. Ya haleluya. Tuhan yang gak pernah ingkar janji, amin. Itulah dia, namanya Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Makanya kita bisa memuji dia, menyembah dia dengan segenap hati. Saya mau katakan, kalau kita memuji Tuhan, ayo ya. Bukan karena pemimpin pujian atau bandnya ya, semuanya oke lah, oke, itu semua bagus ya, saya bilang gitu. Tetapi biarlah waktu engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itulah ekspresi, betul nggak? Ya, kalau kita nyanyi begini, ya, aku diberkati, enak nggak saudara? Nggak ya, nggak ada ekspresinya, betul ya. Kalau nyanyi kan penyanyi-penyanyi di luar kita lihat nonton TV kan, dia kalau nyanyi lagunya lagunya riang, dia pasti menari, betul ya saudara? Ya, seorang penyanyi dia harus menyanyikan lagu yang dinyanyikan itu dengan apa yang pernah dialami, saudara, amin. Ya kan, kalau saudara nyanyi untuk Tuhan, nyanyikan, ekspresikan apa yang saudara alami dengan Tuhan, amin. Ya, aku diberkati, yes Tuhan. Walaupun aku masih dalam kekurangan, aku percaya Tuhan, ya, Engkau yang memberkati aku, amin. Ya kan, aku merasa kurang Tuhan, itu karena aku yang merasa kurang, padahal aku cukup di dalam Engkau, gitu kan. Amin kan saudara? Ya kan? Oke, kita buka satu firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 1-6. Saya kasih judulnya penyediaan Allah yang melimpah. Ya, penyediaan Allah yang melimpah dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 1-6. Kita akan baca sama-sama. Nanti
Bapak, Ibu, saudara sekalian bisa buka dan atau baca di depan, silakan kita baca. Mulai dari kata Mazmur 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Katakan amin, saudara. Ya, oke, klik, boleh diklik. Nah, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini adalah memang sudah tidak asang, sudah jadi tidak asang tuh gara-gara minum kopi itu jadi ya. Memang sudah tidak asing bagi kita. Amin. Udah gak asing, ya kita sering nyanyikan lagu ini, amin, betul kan, sering kita nyanyikan. Bahkan lagu yang paling gampang kita nyanyikan atau ajarkan adalah Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, betul kan Bapak Ibu ya, saudara sekalian ya. Pasti lagu ini ya, kadang-kadang dinyanyikan dalam waktu kedukaan, penghiburan ya, sering seperti itu. Tetapi yang saya mau katakan ya, Mazmur 23 ini memang adalah bagian dari Alkitab yang sangat unik dan dibilang apa itu? Isinya lengkap ya. Dan indah karena mampu menggambarkan kebaikan hati Tuhan untuk melimpahkan kasih-Nya kepada kita manusia secara singkat tapi jelas. Ya. Kalau saudara tadi kita baca ya dari ayat 1 sampai 6, ada enggak yang jeleknya saudara? Enggak ada, semua baik, ya kan? Ada penyediaan, ada penyertaan, ada perlindungan. Bahkan ujung-ujungnya ya kan dibilang apa? Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang masa dan aku akan diam di rumah Bapa. Akan mengikuti aku dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Suka nggak kalau kebaikan dan kemurahan ngikutin kita? Bukan kita yang nyari-nyari kebaikan dan kemurahan, tapi ngikutin kita loh. Artinya apa? Berkat-berkat itu ngejar kita. Selama ini kita hidup cari berkat kan? Iyalah ya, kita mencari upah, betul saudara? Bekerja, betul ya? Karena hakikat kita memang bekerja. Saya mau katakan gitu. Saudara hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup? Ayo jangan takut dong. Ini kan cuma buat ini. Saya kan udah sering di sini. Bapak Ibu gimana sih? Saya jadi malu nanya gitu. Ya kan? Kalau kan hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Oh, semuanya berani kalau saya tanya ini tuh. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup, tapi orang sering hidup untuk makan. Makan di sini udah belum loh, ini makan di sini kan. Sekarang saya tanya, kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kerja? Yang benar. Hidup untuk kerja. Bukan hidup untuk kerja. Ya. Saya kemarin ngikut seminar, ya ini selingan sedikit aja 5 menit deh. Ikut seminar di GSJ Elroy. Itu ternyata kita hidup untuk kerja saudara. Tuhan itu menciptakan kita untuk bekerja. Semua ciptaan Tuhan diciptakan untuk bekerja. Dibuka mata kita satu-satu. Ternyata ada di awal tuh Kejadian 1 itu. Semua dibuka. Wah, iya, berarti hidup untuk kerja. Jadi selama kita hidup kita mesti bekerja. Amin. Nah tergantung kerjanya untuk siapa gitu kan. Kerjanya bukan untuk memuaskan kita. Tetapi waktu kita dipenuhi ya. Kita bekerja untuk Tuhan, kita bekerja untuk memberkati sesama kita, dan kita memberkati kita. Itu dia, saudara. Itu intinya. Nanti pembicaranya siapa? Nanti ya, saya kasih tahu siapa gitu ya. Saya kasih tahu, nanti terakhir aja. Oke, nah Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini sangat singkat tetapi isinya lengkap menunjukkan sosok Tuhan sebagai Gembala yang luar biasa bagi umatnya.
Bagaimana dia membimbing kita dalam melalui petualangan kehidupan. Ini saya kasih garis besarnya dulu supaya kita mengerti dan mengingat lagi ya. Karena memang ini sering dikhotbahkan dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah hafal ayat ini di luar kepala. Betul? Atau di dalam kepala? Di luar atau di dalam? Di luar ya. Biasanya udah tahu itu. Biasa kalau udah di luar kepala suka nggak ingat karena di luar kepala. Ya itu ya. Tapi kalau ini jam-jam ngantuk Bapak Ibu, jadi mesti dikasih jok-jok dikit lah ya. Ya kan? Ini Pak Jerry ini kalau khotbah ini 1 jam lebih bikin gua ngantuk, ya udah saya kasih selingan khotbah dengan jok aja. Klik. Oke. Nah, ayat 1 sampai 4 dari firman Tuhan ini dia cerita begini. Allah sebagai gembala yang baik. Kok Allah sebagai gembala yang baik? Nah, Mazmur Daud ini menulisnya dengan gaya metafora. Apa itu metafora, Pak? Metafora adalah perbandingan. Dia membandingkan atau menyamakan. Bukan menyamakan artinya sama, tidak. Dia menyamakan itu, Tuhan itu seperti gembala yang baik. Ngerti ya saudara ya? Seperti saya kasih contoh gini, kalau metafora itu gitu. Ibu punya anak emas. Artinya apa ibu punya emas yang ada anaknya? Enggak kan? Artinya ibu punya anak emas, yes itu. Nah, Daud cerita pun tentang Tuhan ini sebagai gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang berjalan di depan domba-dombanya, bukan berjalan di belakang domba-dombanya. Kenapa dia berjalan di depan domba-dombanya? Karena dia melindungi, membimbing, dan menuntun domba-dombanya. Kemana? Ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Saya mau katakan begitu. Amin. Ya, jadi jelas ini. Bahkan dia berjalan di depan karena dia mau melindungi. Kalau ada serangan serigala, serangan singa yang mau memakan dombanya, dia jaga. Bahkan kalau ada domba-domba yang mulai melenceng, ada tongkat dia yang akan menggigit kepala atau leher dari domba untuk kembali. Atau mungkin ada cambukan sedikit, ada pukulan sedikit. Ya, amin. Bahkan dibilang di firman Tuhan, 1 domba hilang, yang Tuhan cari apa enggak? Tuhan cari. 99 ditinggalkan, dia cari domba yang terhilang. Itu saya dan saudara. Amin. Itu dia. Nah, ini terjadi karena ada apa saudara? Karena ada pengenalan yang luar biasa. Ya, pengenalan yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Oke, klik deh. Dia bilang apa lagi? Tuhan adalah gembala yang setia. Kedua. Ya, Tuhan adalah gembala yang setia, merupakan satu contoh pemeliharaan penuh perhatian dan penjagaan yang tak berkesudahan dari Tuhan. Baca lagi ya, 1-4 itu. Kita akan lihat ini, dia gembala yang baik, dia gembala yang setia. Bahkan bimbingan yang bijaksana dari sang gembala itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Itu dia, Mazmur 23 ayat 1-4. Dia digambarkan sebagai gembala yang baik. Oke, ya. Nah, kalau ayat 5-6 apa Pak? Dia digambarkan di metafora atau disamakan sebagai tuan rumah yang baik. Ya. Kenapa? Karena di ayat 5 dikatakan seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudara dan saya waktu punya gembala yang baik, dia bilang begini, engkau menyediakan hidangan bagiku. Saya dan saudara disiapkan hidangan oleh Tuhan. Di mana itu? Di dalam rumah Tuhan. Saya mau katakan begitu. Dia adalah tuan rumah yang baik. Amin. Bahkan dibilang begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Kalau Tuhan memberkati saudara, walaupun di kiri kanan saudara, mau membenci saudara, mau menyerang saudara, tidak ada yang bisa. Amin. Makanya kalau Allah di pihak kita, siapa? Kalau Allah mau menyediakan hidangan bagi kita, siapa yang mau lahan? Amin. Kalau Allah mau membuat mujizat bagi kita, mengadakan yang tidak mungkin, siapa yang mau lawan?
Dokter boleh bilang ya sudah susah ini, tapi kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Dan saya banyak ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Dokter di Singapura itu, ya. Kalau saya dengar cerita dari teman-teman saya, ada satu dokter yang di Singapura, ya, ahli penyakit dalam. Berapa kali dia menemukan, ya, orang yang sudah dia vonis sama dia, wah, ini stadium 4. 3 bulan atau 4 bulan kemudian orang itu balik minta periksa. Dia lihat, dia udah gak banyak ngomong karena dia sering bertemu. Dia bilang gini, pasti kamu orang Kristen kan? Sembuh saudara soalnya. Wow, nah, saya mau bilang begitu. Bahkan dibilang apa? Di ayat 5 tadi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, berkat Tuhan ada di bagi saya dan saudara. Dia bilang apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Bapa sepanjang masa. Boleh klik aja deh. Ya. Itu memperlihatkan pemazmur sebagai tamu terhormat di rumah Allah. Klik lagi, boleh. Dia berada dalam perlindungan Allah. Itu dia luar biasanya. Ya. Nah ini sekilas, boleh lagi klik deh. Ada lagi tuh berkat terbesar dah. Oke, ya. Persekutuan yang akrab dengan Allah diumpamakan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Ujung-ujungnya, ya, kehidupan kita, ujung-ujungnya kemana saudara? Ke rumah Bapa di surga. Amin. Ingat, ya, jangan salah fokus, ya. Kehidupan kita bukan ujung-ujungnya mati di dunia, udah selesai. Enggak. Kehidupan kekal itu di dunia dimulai, nanti saya kasih tahu ya. Tetapi banyak orang pikir kehidupan ya kekal itu kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, berapa kali saya juga salah ya. Hidup yang kekal, saya bilang begini, setelah kita mati ya, maka permulaan hidup yang kekal itu baru dimulai. Salah saudara. Nanti saya terangin kenapa salah. Oke? Ya. Banyak orang berpikir gitu. Tapi betul saudara, setelah kita mati, maka hidup kekal itu yang ada cuma 2, hidup kekal atau hukuman kekal. Kemana kita pergi? Seperti itu. Amin? Luar biasa. Nah ada lebih dari 169 ayat yang bercerita tentang penyediaan Allah yang melimpah. Dan yang paling sederhana itu Filipi 4 ayat 19. Dia bilang begini, Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bukan segala keinginanmu, tapi segala Nah ada beda kata keperluan dan keinginan. Saya mau katakan begitu. Nah perlu atau butuh lebih mengacu pada kebutuhan yang penting. Kalau bilang perlu obat, itu dia perlu obat. Ingin obat, beda ya. Beda kan? Ingin obat nih atau perlu obat. Perlu makan sama ingin makan beda gak saudara? Beda. Perlu makan karena dia kelaparan pasti. Ingin makan itu lagi ngidam bukan ngigo. Kalau ngigo ya, lu ngigo loh. Kalau nggak ada uang juga penyanyi, lu ngigo. Itu baru ngigo. Kalau nggak punya uang, mau makan yang mahal-mahal itu, lu ngigo. Itu bangun. Ya, itu orang luar. Orang di sini semua nggak pernah ngigo, ya kan? Pas mau makan pasti Tuhan siapin gitu ya. Salah saudara. Itu orang pikir, oh aku diberkati. Pas-pasan gitu kan. Pas ada. Pas mau beli mobil ada, pas beli rumah ada, salah saudara. Baca tuh Mazmur, ya kan? Dia bilang apa? Tuhan adalah gembala, takkan? Iya, udah takkan kekurangan berarti cukup, ya kan? Cukup, ya. Nah kata perlu dan kata keinginan itu berbeda, ya. Kita setuju di situ ya. Banyak kita pikir, ya kita kekurangan. Karena ternyata yang gak dipenuhi apa? Keinginan kita. Tuhan itu lebih tahu apa yang paling penting bagi saudara, saya dan saudara. Katakan amin dong. Ayo benar. Benar, Tuhan ngerti gak sih? Hah?
Benar, Tuhan ngerti saudara. Dia tahu yang terbaik, yang the best of the best bagi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Ya. Tapi pengen nambah rumah Tuhan. Nah, itu kan ingin nambah rumah. Rumah yang ada nggak? Cukup, ya kan? Agak sempit sih Tuhan, karena anak 8. Ya nggak apa-apa, masih bisa tidur nggak? Bisa. Ya udah, cukup. Itu hebat tuh si pemazmur itu. Dia kenal akan Tuhannya. Dia bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Ya, nggak sembarangan orang bisa ngomong Tuhan adalah gembalaku. Saya mau katakan gitu. Kalau tidak punya pengenalan yang benar, amin. Oke, tapi kita sering salah. Kita bilang Tuhan gembalaku itu adalah nyanyian. Tuhan, nyanyi lagi tepuk tangan, ya kan? Pas begitu sulit ya, aduh Tuhan gimana Tuhan? Gimana? Ya gitu ya. Udah jangan ganggu mama, jangan ganggu papa. Nggak tahu orang tua anak-anak pada ketawa itu. Jangan berdoa Ngana. Udah jatuh bangun aku berdoa mah. Oke, klik ya. Apa aja sih yang akan Tuhan sediakan bagi kita? Ya. Bicara tentang penyediaan Allah itu banyak orang yang salah sangka. Dia pikir Tuhan menyediakan segala harta, kebutuhan beli rumah, beli mobil. Tetapi ternyata yang paling the best of the best, ya, yang Tuhan berikan adalah hidup yang kekal. Oh nggak ada yang ngamin. Hidup yang kekal itu lebih penting. Amin dong. Berat emang ya kan. Tapi hidup yang kekal itu lebih penting. Percuma you kaya kalau nggak selamat. Saya mau katakan begitu. Percuma Anda hartanya berlimpah kalau nggak selamat. Yang utama itu yang manusia butuhkan adalah keselamatan. Ya, amin. Bukan kekayaan. Saya mau katakan begitu. Ya, ini firman Tuhan. Saya cuma nyampein. Ya, ini memberkati saya juga, saudara. Ya, akhirnya saya tahu. Oh iya ya. Ya, artinya saya juga. Kita hidup itu harus menjadi berkat. Amin. Engkau kan sudah berapa kali saya sampaikan. Di waktu kita diberkati, maka kita juga harus waktu Tuhan berkati, itu ada roti, ada benih. Rotinya dimakan, benihnya ini jangan dimakan, benih dimakan. Ini nyangkut di sini, sakit ya pantes sakit. Gabah dimakan gimana? Kata Tuhan tabur, benar saudara, benar. Ya, nah saya mau bilang begini, Yohanes 10 ayat 14 bilang begini, akulah gembala yang baik. Ini kata Tuhan Yesus ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Wow, amin. Saudara kenal Tuhan gak? Hah? Pertanyaan, Tuhan kenal saudara gak? Kenal saya gak? Jangan-jangan saya ngomong-ngomong kayak begini Tuhan gak kenal saya. Bahaya saudara. Saya mau katakan begitu. Ya, kita harus kenal. Jadi hidup yang kekal itu dimulai dari kapan Pak? Waktu kita mengenal Tuhan kita, saya katakan amin. Ayo diklik aja deh ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ini loh. Waktu kita mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita dan melakukan, maka kita adalah domba-domba dan dia adalah gembala. Katakan amin. Ya amin. Itu yang Tuhan mau sendiri saudara. Itu yang utama dan terutama di dalam hidup kita adalah pengenalan kita akan Tuhan. Itu hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kita harus benar-benar mengenal Allah agar kita juga bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kehidupan yang kekal itu bukan dimulai setelah kita mati, tapi dimulai waktu kita menerima Yesus. Tadi pagi ada dua saudara, Pak Bobby dan Aini akan dibaptis. Saya nggak tahu kalau mereka akan dibaptis, karena saya baru tahu waktu selesai khotbah. Betul ya Bu ya? Ya. Tetapi firman Tuhan yang saya sampaikan, saya percaya itu akan mengajar mereka. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah awal mula starting point kita untuk mengenal Tuhan. Saya mau katakan begitu.
Pengenalan akan Tuhan bukan stop sampai waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat, itulah langkah awal kita untuk mengenal Dia sampai hari ini. Pertanyaan saya, dan itu juga untuk saya, apakah Tuhan Yesus pernah berubah? Apakah Dia tetap penuh kasih? Ya, saudara kenal istri saudara aja, ya kalau kaum pria itu saya ngomong gitu, masih mengenal terus ya kan? Perempuan berubah lagi nih. Kemarin makan cendol mau, sekarang nggak mau. Mau makannya berubah, ya kan? Kita mengenal, suami istri itu mengenal terus sampai berapa tahun, sampai akhirnya dia tahu, ya kan? Waktu suaminya alisnya naik sedikit, oh ya ini udah mulai kumat tuh, dia pasti kopinya kurang tuh, ya kan? Seperti tahu Bu, tahu, ya kan? Benar nggak Bu? Pak, betul kan? Waktu istri udah mulai ditanyain, halo sayang, aku pulang. Uang belanja kurang loh. Ada yang kurang pasti itu. Lebih tinggal siapin deh. Ngenal. Tuh, saya kalau istri saya udah mulai cuak, almarhum maksudnya ya. Jadi ketahuan duda. Oh ya, emang udah tahu duda ya. Nah, kalau istri saya udah mulai udah saya tahu tinggal tanggal berapa nih? Oh, tanggal 15. Oh iya, uang belanjanya kurang pasti nih. Sayang nih ada nih. Begitu. Oh, baik. Kue keluar, kopi keluar ya. Nah, itulah pengenalan ya. Tapi inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa kita mengenal bahwa mereka mengenal Engkau. Bahwa saya dan saudara mengenal Allah, Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus. Mungkin kalau saya bilang kenal Yesus Kristus, kita semua bilang kenal. Amin. Tetapi kita harus mengenal bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar. Amin. Jangan ada ilah lain di hadapan kita. Amin. Ingat itu, ya kan? Kenapa sih Pak mesti hidup yang kekal bukan yang lain? Klik, boleh lihat. Ini loh, karena Allah tidak menginginkan dirinya kita pandang hanya sebagai sumber harta benda dan duniawi saja. Kita sering memikirkan seperti ini. Saya sering memikirkan seperti ini Pak. Bu, Dek, ya, saya sering ya memikirkan, waduh, duit kurang nih. Doa aja dalam nama Tuhan Yesus dan berkati ini. Sering. Keadaan nih susah, ya kan? Waktu 98 siapa yang banyak berdoa? Krismon itu. Semua berdoa. Ya kan? Amin. Ya kan? Tuhan izinkan sesuatu terjadi bukan untuk mendatangkan kemalangan atau kesialan bagi kita. Tetapi biasanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi, krisis terjadi hanya untuk merubah karakter kita supaya kita bisa mengenal Dia. Amin. Amin. Jadi waktu ada masalah persoalan dalam rumah tangga kita, yang undang kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan bilang lu yang mau rubah biar lu kenal sama gue. Biasanya kita bisa kenal itu waktu masalah persoalan. Amin. Kalau cuman kita berteman nih, kita berteman aja, ketemu haha hihi ya kan? Berteman di kota aja. Aman saudara, baik semuanya, betul? Saudara mau tes teman saudara, ajak keluar kota. Biasanya di situ kelihatan saudara, karakternya, ya kan? Egonya. Patung-patungan ya, nggak ada duit nih gue nih. Kita makan tempe di sini berempat, ya kan? Toto dia keluar sendiri, beli pizza. Makan apa lo? Enggak, makan tempe. Aduh, pusing ya gue lah. Ya kan, itu dia. Tuhan nggak mau. Tuhan mau. Kenapa Tuhan mau? Nggak mau kita memandang Dia sebagai kita hanya memikirkan berkat-berkat harta duniawi seperti itu. Karena Tuhan tahu bahwa mengumpulkan harta benda bukanlah tujuan dari kehidupan saya dan saudara. Tujuan kehidupan saudara dan saya adalah hidup yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Mazmur bilang begitu. Ujung-ujungnya di mana? Dan aku akan tinggal di rumah Bapa sepanjang masa. Itu loh yang tujuan kita. Bukan yang sekarang. Amin. Nah, saya sangat diberkati.
Kemarin pembicaranya bilang begini, waktu anak-anak kita masih bayi, saudara dan saya adalah Tuhan bagi anak-anak kita. Tuhan loh. Bisa kita cekek gak bikin mati? Bisa kita bandingin, mati. Orang bayi masih, ya kan? Dan disitulah kita mesti mengajarkan dia untuk mengenal Tuhan. Waktu udah remaja, bisa dibawa pergi. Pasti kita ditembak. Ayo ikut ke gereja, sore aja. Ayo ikut mama ke mall, entar. Enggak, anak-anak di sini enggak semua ikut mama, mana belanjaannya, ya kan? Suruh orang angkat, enggak, aku yang angkat. Pasti begitu. Nah, waktu anak itu remaja, saudara udah nggak bisa. Tetapi ada ada legacy, warisan yang saudara berikan kepada dia yang lebih berharga, pengenalan akan Tuhan. Saudara, waktu dia udah remaja, saudara hanya serahkan dia kepada Tuhan, biar dia langsung berhadapan sama Tuhan. Tapi waktu dia bayi, saudara harus mengenalkan Tuhan kepada dia. Katakan amin. Itu tugasmu, karena engkau Tuhan di hidup dia. Amin. Lain kan khotbahnya, tadi pagi sama segini, padahal ini sama. Saya nggak tahu mesti ngomong kayak begini, ya kan? Ya saya biasa begitu, saudara. Ya tadi khusus untuk barangkali untuk yang mau baptis itu. Tapi hari ini untuk orang-orang yang punya orang tua atau apa ya puji Tuhan lah ya, sayang anak ya. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan yang paling penting ada hidup yang kekal? Karena Allah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya tadi kan tahu kan keinginan apa kebutuhan dan keinginan itu beda kan. Keinginan itu tidak penting, bisa ditunda, tapi kebutuhan itu sangat penting dan urgent. Amin. Butuh obat, kasih obat, ya kan? Ingin obat, yalah, ya kan? Bisa jadi ingin makan apa? Empek-empek, bisa ditunda. Butuh makan, ya kan? Seperti itu. Ya. Karena dia tahu bahwa di mana harta kita berada, di sana pula hati kita. Saya nggak bacain firmannya lah, nanti baca aja di rumah ya. Udah tahu, ya kan? Nah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya kan? Saudara tahu kan pembacaan firman ini, dia bilang apa? Mamon dan Tuhan. Ada mamon, saudara. Jangan sampai mamon itu yaitu uang itu menjadi Tuhan kita, tapi Tuhan lah yang menjadi Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Cepet banget nih kalau pagi enak nih. Kedua lebih cepat ya. Ia juga ingin kita menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dan salah satu kebutuhan kita adalah beralih fokus. Sering kali kita berfokus, menjalani kehidupan kita itu berfokus kepada keinginan-keinginan daging. Tetapi cobalah engkau berfokus kepada Tuhanmu. Amin. Kering kita berfokus mungkin juga bukan kepada keinginan-keinginan, tapi kita fokus kepada siapa? Ya, diri kita nih, ya kan? Apalagi lihat bapak ya, waduh, bapak itu badannya bagus ya, oke, keker gitu. Wah, aku juga mesti nih perut udah gendut begini-gini. Ya inilah korbannya. Tadi kalau saudara ngeliat saya duduk susah, itulah korban, ya kan? 6 hari yang lalu mulai nge-gym Pak. Pertama ini ya Pak, kita perut, perut, habis perut dia bilang tangan, habis tangan, apa lagi tuh? Sini, dada, yang terakhir Pak nggak kuat, kaki, saya udah gemeteran dia bilang, terus nggak kuat trainer, terus katanya gitu, daripada dia nggak nolongin saya terus, itu dia. Hari Kamis saya selesai. Dia bilang, Pak, nanti itu ya, nanti kita mulai lagi hari Kamis, saya bilang begitu. Iya kata dia. Jumat, Sabtu, sampai hari ini. Duduk susah. Sakit banget Pak. Bener. Di sini sakit, apalagi di sini. Itu dia. Fokus ya, makanya kita harus fokus ya kan. Jangan fokus kepada diri kita, tapi fokus apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Amin. Fokus ayo, ya kan. Tuhan bilang ikuti perintahku, dengar ya,
arahkan matamu, hatimu kepada perkataanku, sendengkan telingamu kepada ucapanku. Gitu. Ya kan? Ayo ikutin perintah Tuhan. Ya kan? Mengenal Tuhan. Ayo kita fokus kenal Tuhan. Enggak usah kenal kebutuhan kita, karena Tuhan tahu kebutuhan kita apa. Amin. Ya, itu yang pertama, ya. Oke, klik. Nah, yang kedua, cepat aja ya. Ya, yang kedua, Allah menyediakan setiap bagian dari kehidupan kita, baik itu tubuh, penyediaan tubuh, roh dan jiwa. Ini dia Tuhannya, kita ini luar biasa, complete, perfectly perfect. Amin. Dia siapin kebutuhan tubuh kita. Tetapi dia mau katakan yang pertama itu pengenalan akan Tuhan dulu, yaitu hidup yang kekal. Waktu hidup yang kekal itu, maka berkat-berkat tubuh, jiwa, rohani ini akan ditambahkan kepada kita. Bukan disiapin lagi, tapi ditambahkan. Baca baik-baik ya saudara ya, nanti ya. Ya, Matius 6 ayat 33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan. Kalau dibilang ditambahkan, artinya udah diberi belum? Iya kan? Sudah? Oke. Itu akan ditambahkan. Lebih mengenal lagi, ditambahkan lagi. Makanya setialah pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan. Itu dari mana Pak? Pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan. Setiap hari akan kita punya pengalaman yang baru dengan Tuhan. Katakan amin. Sampai akhirnya kita bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya cukup, ya, cukup, ya. Kita kadang-kadang merasa kurang karena pengen iya, mikirin diri sendiri, ya kan, pengen lebih. Ya, itu tadi pagi cerita tuh, saya mandi, ya kan, karena sakitnya. Saya mandi, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa nggak mandi pakai ember segini? Airnya. Hah? Cuman satu orang yang jawab, karena badannya kurus kali. Ya kan? Terus bapak-bapak, ibu-ibu semua, ini bukan kurus, ramping ya. Ini ramping ya. Kalau kurus itu lain. Kalau kurus kayak orang Ethiopia ya, gitu. Ini ramping nih. Ini tubuh ideal, Pak. Ya kan? Ya kan? Pasti pada bapak-bapak pengen tubuh yang kayak begitu ya. Tapi udah nggak zamannya, Pak ya. Nah, nanti kalau mau ikut kayak gitu kayak saya loh. Nah, ini nunduk aja susah. Air segini. Waktu saya lagi mandi begitu ya. Saya guyur pertama. Cebur, basah semua. Cebur, dua, langsung saya sabunan. Sabunan dulu, jangan sampoan dulu, habis airnya. Sabunan dulu, selesai, sikat-sikat, baru sampo. Cebur, sisa dua gayung Bapak. Di situ saya kasih pengertian sama Tuhan. Cukup kan? Iya Tuhan, cukup ya. Biasa kita kurang kalau mandi kan, jebur, pakai marah lagi. Air tuh matiin tuh, ini lagi mandi, jebur. Iya kan? Kadang-kadang kita itu suka pakai itu sesuatu itu, segala sesuatu pakainya tuh suka kelebihan. Iya kan? Makan cukup sepiring atau 2 piring? Ya sepiring lah. Nasinya sesuaikan aja dengan kapasitas kantong ke perutmu, ya kan? Cukup sepiring sebenarnya begitu. Ya Pak, tapi saya yang penting nasinya banyak Pak, lauknya 2 ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa mah. Iya, benar Pak. Jadi kita minum segelas air kan cukup sebenarnya, iya kan? Segelas air, nanti minum segelas lagi. Tapi kan kadang-kadang ada itu nggak? Makan mie kan juga gitu kan? Ada jumbo atau apa? Orangnya jumbo aja jumbo. Wah, pas makan lebih banyak juga ya. Makanya itu secukupnya dulu, nanti tambah, ya kan? Ditambahin kayak begitu. Oke? Nah, Allah menyediakan bagian dari kehidupan kita, roh, jiwa dan tubuh kita. Dari tubuh kita, Efesus 3 ayat 20 ini dahsyat saudara, firman Tuhannya. Ya, boleh satu orang baca Efesus 3 ayat 20 atau saya yang baca aja? Saya aja lah ya. Baca nanti saudara lama bacanya ya kan? Kan pasti udah mau pulang, saya tahu. Ya kan? Jam 1, setengah 1 ini nggak balik-balik nih, nanti gua nggak undang. Saya juga takut nanti nggak diundang lagi, makanya cepet-cepet aja, ya kan?
Dia bilang gini, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Artinya begini, waktu you doa, minta Tuhan pertolongan Tuhan. Tuhan gak pernah kasih, ya. Saya mau katakan begini, Tuhan gak pernah kasih, kurang. Tetapi biasa dia kasih yang paling baik bagi kita. Amin. Dari kuasa yang bekerja bagi kita. Waktu kita dikasih, kita bisa mengucap syukur. Dikasih, bisa mengucap syukur. Walau cukup, kasih, mengucap syukur. Dikasih lebih, saudara. Saudara bilang, aduh puji Tuhan. Di situ ujiannya. Waktu engkau diberkati melebih, apakah engkau bisa mengucap syukur dan menjadi berkat bagi orang lain? Saya mau katakan itu. Hati-hati. Ya, hati-hati terima berkat itu. Jangan lupa roti dan benih, selalu, ya kan? Pak, cuma dikasih 500.000, masa ada roti dan benih, Pak? Kebutuhan lebih lagi, tetap ada, ya kan? 10% itu bagian Tuhan, amin? Tapi beraninya cuma 6%, Pak, nggak apa-apa, lakuin aja, imanmu segede 6% nggak apa-apa, ya kan? Nanti lama-lama naik jadi 7%, 8%, betul. Saya mengikuti Tuhan begitu. Saya dulu kasih per bulan begitu, masih kurang, ongkos aja susah, 5% aja kasih. Tapi lama-lama terus. Tuhan tuh ngerti kok, kita dibentuk dari situ. Jangan pernah, nanti kalau nggak kasih lu, belalang pelahap. Belalang, jahat banget Tuhan kalau kayak begitu. Tuhan tuh nggak pernah jahat, saudara, saya mau katakan begitu. Tetapi dia kasih peringatan. Kenapa? Karena kita, waktu kita kasih 5%, kita pikir aman. Kita mulai, tamak sama rakus. Ya, ada lebih nih, belanja aja dulu itu, hati-hati seperti itu. Bukan Tuhan yang jahat, kita yang jahat. Ya, Tuhan kasih tahu bahwa ada belalang pelahap. Kalau engkau enggak nurutin firman-Ku, ada belalang pelahap yang akan memakan. Itu kan metafora juga. Emang ada belalang melahap kita? Enggak ada kan. Tapi ketamakan kita yang akan melahap kita. Saya mau katakan begitu. Oke, lanjut aja dah ya. Oke, Matius 6 ayat 11. Mau saudara baca atau saya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu di mana? Doa Bapa. Tiap hari kita doa itu, saudara. Ya, setiap pagi. Bangun pagi, doa bla 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 bla, kebutuhan kita tutup dengan doa Bapa kami. Saya mau katakan begitu. Itu mantra, Pak? Bukan. Itu doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Agar kita bijaksana, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Supaya kita diingatkan apa yang tadi kita minta itu, ya kan, harus sesuai dengan doa yang ini. Secukupnya, amin. Amin. Oke, kamu lakukan, ya. Lanjut, ya, Matius 6 ayat 24 sampai 25 dia bilang tentang apa itu? Yesus menenangkan para muridnya dengan himbauan untuk tidak mengkhawatirkan pakaian atau makanan. Allah Bapa mengetahui kebutuhan kita. Nih saudara begini, khawatir itu timbul karena kita memikirkan sesuatu di depan yang belum itu. Ya kan? Gimana nanti anakku sekolah ya? Gimana mau nikah nih? Aduh gue gak nikah nih, gak ada biayanya. Khawatir. Ayo. Jangan pernah khawatir, Tuhan pasti tahu menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Amin. Oke, lanjut aja ya. Matius 6 ayat 33 tadi saya sudah sampaikan. Nah, ada pula, klik aja deh. Ada pula ayat-ayat yang memenuhi kebutuhan jiwa dan roh kita. Kenapa jiwa dan roh kita harus dipenuhi? Iya, itu sangat penting ya. Jiwa kita itu harus ada damai sejahtera. Bukankah Tuhan bilang damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera Tuhan itu luar biasa. Itu butuh bagi jiwa kita. Walau dalam kekurangan, waktu kita kenal Tuhan, maka ada damai sejahtera Tuhan yang menjaga hati kita agar tetap tenang. Percuma you kaya raya, percuma you berkelimpahan harta, ya. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, saya banyak ketemu keluarga yang seperti itu. Ya, suaminya di mana, istrinya di mana, anaknya di mana, kolam renangnya ada 2, 1 rumah, luar biasa itu. Aduh, ya kan? Tetapi nggak ada damai sejahtera. Ya. Yang kedua, ya, ada juga penghiburan bagi roh kita. Waktu kita mengalami kedukaan, waktu kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ada penghiburan. Dari mana? Roh Kudus.
Dia penolong dan penghibur kita. Itu spesialnya orang percaya. Saya mau katakan begitu. Itu luar biasanya. Makanya kita beda, ya kan? Walau kita dianiaya, walau kita minoritas, walau kita dihalangi untuk beribadah atau apa, kita tetap bisa punya damai sejahtera dan penghiburan. Kenapa? Karena kita tahu yang menyertai kita lebih luar biasa daripada yang menyertai mereka. Karena kita tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Wow, capek juga ya ngobrol seperti ini ya. Seperti klik yang terakhir ya, trik yang terakhir. Nah, apa penyediaan Allah yang ketiga? Yaitu meliputi hubungan dengan seluruh ciptaannya. Amin. Saya tadi bilang begini, di Mazmur 104 ini, kalau saudara baca cuma satu ayat 21, itu singa ya minta makannya itu sama Tuhan. Ya. Dia bilang begini, singa mengaum, dia minta makanan sama Tuhan dan Tuhan memberikan. Hebat nggak Tuhan kita? Ya, burung di udara aja Tuhan pelihara, itu Tuhan yang kasih makan saudara. Ya, amin. Itu semua binatang di hutan Tuhan yang kasih makan. Tuhan yang siapin. Oh, ini makanan kamu nih. Dia terekam atau itu memang udah sifatnya seperti itu. Saya mau katakan, tapi Tuhan yang menyediakan. Gelombang di laut itu nggak bisa nyampe kan? Balik lagi. Siapa yang bikin itu? Tuhan. Matahari bersinar, ya kan? Hujan, panas, salju semua itu Tuhan yang adain, saudara. Tapi yang merusak siapa? Ya kita. Yang merusak kita. Tapi itu diberikan apa? Untuk semuanya diberikan. Bukankah seperti itu? Bukankah saudara dan saya lebih penting? Maka dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Berarti keselamatan itu lebih penting. Saya mau katakan begitu. Jangan sia-siakan. Amin. Fokuslah kepada Tuhan. Karena dia akan menyediakan. Karena dia adalah gembala yang baik. Dia nggak akan tinggalkan saya dan saudara dalam keadaan apapun. Apa yang menjadi fokus saudara sekarang ini? Ini menjadi koreksi bagi saya dan saudara untuk melihat fokus kita kepada siapa. Ayo kembalikan fokus kita kepada Tuhan supaya kita bisa melihat gembala yang baik itu menyediakan makanan bagi kita, memberikan perlindungan bagi kita. Klik. Bagaimana kita dapat meraih penyediaan yang melimpah dari Allah? Kita harus hidup benar tidak bercela di hadapannya. Saya mau katakan begini, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah menahan berkatnya yang terbaik bagi kita. Amin. Selama kita hidup benar. Artinya apa Pak? Selama kita hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita sering bilang kita mengasihi Tuhan. Kita bilang sering kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi yang paling penting adalah waktu kita mengikuti perintah Tuhan. Karena Tuhan bilang orang yang mengasihiku adalah orang yang melakukan setiap perintahku. Amin. Kita harus hidup dan benar. Klik aja, terakhir. Mengenal Tuhan adalah gembala yang baik adalah sebuah karunia yang tersendiri. Kasihnya bagi kita mencakup keinginannya akan kebaikan kita. Ia benar adalah Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini? Tetap fokus kepada Tuhan. Dia akan siapkan, ya. Di depan sana saya mau katakan ada padang rumput hijau yang Tuhan sediakan. Ada air yang tenang, ya. Waktu kita minum air dari Tuhan, maka kita tidak pernah akan haus lagi. Perkataan siapa itu? Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Amin. Itu pun tersedia bagi saya dan saudara karena dia menyediakan. Berkat Tuhan itu gak pernah putus dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sebelum kita berdoa kita nyanyi satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Mari WL dan Singers boleh bantu saya.
Sambil lagu ini kita nyanyikan, saudara boleh mulai merenungkan firman Tuhan dan mulai menaikkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu kok apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Amin. Yang utama adalah hidup yang kekal, mengenal Dia. Saya mau saudara berdoa begini, Tuhan aku lebih mau mengenal Engkau, lebih mengenal Engkau lagi, lebih mengenal Engkau lagi. Semua itu Tuhan akan siapkan, saya mau katakan begitu, amin. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Semua katakan Tuhan. haleluya, haleluya. Tuhan ajar kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Jangan kami pernah puas Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami sesuatu hal yang baru lagi Tuhan. Untuk lebih kuat lagi menjalani kehidupan ini Tuhan. Untuk lebih percaya kepada Tuhan. Untuk lebih fokus lagi kepada Tuhan. Karena kami tahu itu yang terbaik bagi kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami mau melupakan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya kesembuhan adalah milik kami Tuhan. Itu yang terbaik Tuhan berikan. Kalau ada yang kekurangan, ada pun yang mengalami kelemahan Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang akan memberkati, mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kami Tuhan. Karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan untuk memberkati kami. Waktu kami hidup benar di hadapan-Mu, waktu kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kehadiran kami siang hari ini tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan yang memberkati kami. Ada sesuatu yang baru dalam minggu ini yang akan kami raih bersama dengan Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan siapkan di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami. Bahkan di dalam kehidupan kami pribadi, Tuhan sudah menyediakan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami percaya GSJ Fajar Baru diberkati oleh Tuhan. Kami percaya jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Jemaat akan bertambah Tuhan. Gembala sidang akan diberkati dengan limpah. Dengan urapan dan kuasa yang datang daripada Tuhan. Semua orang yang melayani tempat ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Di akhir daripada ibadah ini Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan melalui berkat-Mu di dalam roh kami yang sudah begitu luar biasa, kami boleh menangkap kebenaran firman Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah mengubah cara pikir kami, cara pandang kami. Amin. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami terima bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau yang senantiasa menyediakan berkat bagi kami. Kami bersyukur berkeselamatan. Kiranya keselamatan ini akan tetap menjadi milik kami Allah, karena kami akan terus melekat dengan Engkau. Bahkan Tuhan, berkat-berkat untuk jiwa, tubuh dan roh kami Tuhan juga yang sudah menyiapkan. Sehingga tidak ada rasa letih lelah untuk kami beribadah. Karena dalam setiap ibadah selalu saja Tuhan berfirman bagi kami, menguatkan iman kami, memberkati kami, mengubah hidup kami, sehingga kehidupan kami, iman kami semakin bertumbuh di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Jerry yang sudah melayani ibadah pertama dan kedua dengan luar biasa. Berkatilah Tuhan kesehatannya, sehingga hari-hari ke depan bisa melayani, bisa beraktivitas sekalipun ada sedikit gangguan. Namun kami percaya Tuhan, Tuhanlah penyembuh ilahi. Tuhan akan menolong, memulihkan kesehatannya. Di dalam bulan Februari yang lalu, hamba-Mu berulang tahun, Tuhan pertambahan umur. Kiranya Tuhan juga akan menambahkan berkat-berkat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami bersyukur juga Allah, bagaimana WL Singar pemain musik Asia Multimedia sudah Engkau pakai dengan luar biasa, sehingga ibadah ini berjalan dengan baik di dalam tuntunan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki iman yang sama, bahwa kami akan dapat memperpanjang gedung ini Tuhan selama 2 tahun ke depan. 110 juta bagi Tuhan tidak besar. Ketika ada iman, ketika ada doa, pasti Tuhan memberikan kami tepat pada waktunya. Karena ini memang bukan keinginan kami, tapi kebutuhan kehidupan kami, kebutuhan gereja ini. Dan kami percaya kami melayani Tuhan. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, Kau terus memberkati umat-Mu, jemaat Tuhan yang sudah mengangkat janji iman, yang belum mengangkat janji iman. Kiranya iman kami tetap sama di hadapan Allah.
Kami ada berkat berupa roti yang kami makan, ada juga benih yang perlu kami tabur ya Allah. Kiranya Tuhan kami boleh melakukan perintah Allah. Benih itu harus ditabur, dan roti ini cukup, bahkan lebih daripada cukup. Itulah penyediaan Tuhan bagi kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Apabila sebentar lagi Tuhan, umat-Mu, kami semua jemaat akan undur dari ruangan ini, kiranya berkat penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Buat Airin juga, buat Tuhan yang sudah ada di Indonesia, Vidi Allah, untuk beberapa hari akan ada di Jakarta. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Airin dan Vidi Allah. Akan kembali Tuhan ke Filipina pada waktunya. Tuhan juga akan menolong dalam perjalanan, boleh bekerja di sana, tinggal di sana dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Tuhan, buat baby dalam kandungan, dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya tetap terjaga, dijaga, lindungi oleh Tuhan. Pada waktu nanti tepat hari kelahirannya, sesuai dengan waktunya Tuhan, melahirkan dengan normal, oleh karena Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang mungkin merasa kekurangan sekarang Tuhan setelah mendengar firman Allah memiliki iman, sehingga ada kecukupan daripada Allah. Karena ada iman kami angkat di hadapan Allah. Iman kami mengatakan Tuhan selalu memberikan cukup bagi kami, bahkan lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena saudara datang ke rumah Tuhan, melangkahkan kakimu dengan iman, berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan firman Allah, menaikkan pujian pengagungan untuk Allahmu yang mengasihi engkau. Sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah turun atas kehidupanmu. Dan sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus akan tetap menjadi bagianmu. Oleh karena Tuhan Yesus hadir dan ada senantiasa di hatimu. Oleh sebab itu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, berkat melimpah turun atas kehidupanmu. Kekuatan kuasa ilahi menyertai hidupmu. Kemenangan daripada Tuhan menjadi bagianmu. Pulanglah bersama dengan berkat daripada Allah Bapa. Haleluya, haleluya.